baru untuk kita semua. Jadi ada hal-hal penting yang mau disampaikan kepada umat, yaitu nantinya kita akan permenungan pada saat tobat, kita akan buat permenungan singkat. Kemudian sesudah doa komuni atau doa penutup, nantinya ada lagu Te Deum yang nanti tidak dinyanyikan dalam bahasa Latin, tapi kita menyanyikan lagu yang ada di puji syukur nanti disampaikan. Kemudian pastor akan memberikan berkat kepada kita, yaitu sekaligus juga indulgensi untuk kita yang mengikuti akan misa perpisahan tahun. Jadi itu kepada umat untuk dua hal yang sangat penting. Untuk itu misa perpisahan tahun merupakan introspeksi sekaligus juga refleksi untuk segala berkat kekurangan kita yang nanti kita persembahkan dalam misa ini. Kemudian kita mohon berkat untuk memasuki tahun 2024. Sambil mempersiapkan diri, kita hening, kita coba bermenung sambil menunggu saudara-saudara kita umat yang sementara datang.
Puji syukur 456. Para malaikat bernyanyi di tengah malam sepi, bergema di padang sunyi, warta suka surgawi. Tampaklah utusan surga yang bersinar mulia, penggembala pun takutlah menyaksikan sinarnya. In excelsis Deo, Gloria. In excelsis Deo. Hari ini lahir Kristus, Juru Selamat dunia, bayi yang terbungkus lampin di palungan tidurnya. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, secara khusus misa ini untuk misa perpisahan tahun. Tinggal hitungan jam kita akan meninggalkan tahun 2023 yang penuh rahmat dan berkat, dan kita akan menyongsong masuk tahun 2024 dengan pengharapan bahwa tahun 2004 akan bawa berkat rahmat keselamatan bagi kita. Di malam ini merupakan juga rahmat hari di mana kita berintrospeksi diri, sejauh mana keberhasilan kita, kegagalan kita selama 1 tahun ini. Kita sendiri yang merasakan. Namun di malam
perayaan Ekaristi malam perpisahan tahun merupakan satu hari yang penuh berkat karena sebentar kita akan menerima indulgensi. Indulgensi yaitu penghapusan akan hukuman yang torang terima karena torang berbuat dosa. Sama seperti misalnya kita divonis oleh hakim akan masuk penjara 5 tahun. Maka setelah menjalani masuk penjara kurang lebih 1 tahun, akhirnya kita mendapatkan remisi atau sebagainya. Kalau kita misalnya pengurangan atas hukuman misalnya 2 tahun, kalau menjalani lagi 1 tahun lagi untuk misalnya hukuman itu disebut indulgensi, penghapusan akan hukuman akibat dari dosa kita. Dan dalam liturgi gereja, barang siapa umat yang mengikuti perayaan perpisahan tahun, maka sebentar setelah menyanyikan lagu Te Deum, kita akan diberikan indulgensi oleh gereja supaya kita dihapuskan dari dosa-dosa kita. Itu intinya untuk perayaan. Kita bersyukur, memohon berkat untuk memasuki tahun 2024 dan memohon kerahiman Allah supaya hukuman kita dihapus atau juga dikurangi oleh Tuhan supaya orang menikmati keselamatan yang Tuhan janjikan. Untuk itu mengawali akan perayaan syukur, perayaan Ekaristi pada malam hari ini, mari kita merendahkan diri. Kita memeriksa hati dan pikiran kita, perbuatan-perbuatan kita yang sudah kita perbuat yang menyakiti akan Tuhan maupun sesama atau diri kita sendiri. Dan mari kita mohon kerahiman Tuhan supaya Tuhan memberikan pengampunan dan juga memberikan indulgensi kepada kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Pramaria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita memohon kerahiman Allah. (342) Kyrie eleison.
Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, proper magnam gloriam tuam, Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, coniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesus Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau menunjukkan kasih setiamu dalam diri Yesus Kristus, sabdamu yang memberikan kehidupan. Terimalah kiranya ucapan syukur kami atas kerelaannya menjadi pengharapan kami. Sebab dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Silakan duduk dan mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku, waktu itu adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Bahkan sekarang telah bangkit
banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua orang sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua dianugerahi pengetahuan. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Dari hari ke hari, keselamatan yang datang daripadanya. Langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah gemuruh laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah mereka bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai.
bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Semua yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Firman telah menjadi manusia. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada awal mula adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian terang tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi ia harus memberikan kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia, Yohanes memberi kesaksian dan berseru, inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya.
Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk umat yang terkasih. Selamat malam semua. Saya mau menempatkan konteks bacaan yang baru orang dengarkan sebelum saya arahkan umat supaya mengerti misa perpisahan tahun itu apa. Tadi memang tak putar-putar firman Allah itu sebenarnya mau menunjukkan kepada Yesus. Yesus adalah Allah yang datang ke dunia berinkarnasi menjadi manusia. Dan dalam khotbah Natal saya bilang seandainya Yesus sudah berinkarnasi jadi elder, ya apa boleh buat. Tapi cuma ada satu manusia wanita yang menerima, yaitu Bunda Maria, bukan Bunda Mercedes. Ya Mercedes itu. Jadi Tuhan bersyukur bahwa ada seorang wanita yang menerima kabar sukacita dari malaikat meskipun dia difitnah akhir hidupnya. Itu. Dan orang bersyukur juga bahwa ada seorang pria yang dengan berani menanggung resiko, yaitu menjadi anak angkat papa angkat dari Yesus. Itu yang terjadi. Dan sudah diceritakan bagaimana Yesus datang ke dunia dipersiapkan jauh-jauh oleh para nabi, dan terakhir yaitu oleh nabi besar kita yaitu Yohanes, rasulnya itu Yohanes Pembaptis yang berseru. Dan peristiwa tentang datangnya Allah, kepribadian Allah, sehingga kita bilang pada waktu perayaan Natal bahwa misa Natal atau hari raya Natal yaitu hari raya cinta manusia, yang proses kelahirannya terjadi yang masih orang rayakan sampai di penampakan 3 raja. Nah, kemudian juga dalam peristiwa Natal maka tentunya ada orang-orang yang sudah menerima Kristus, rela mati demi untuk Kristus. Salah satunya itu Stefanus yang orang rayakan pada Martir pertama. Stefanus apa? Ya, yang tanggal 26. Kemudian supaya menunjukkan bahwa itu proses kelahiran Tuhan, Tuhan datang bukan cuma datang ciri dari langit atau mimpi dari orang atau batu badaun atau pohon besar, tetapi Yesus itu betul-betul lahir dari satu keluarga yang baru orang rayakan tadi pagi, yaitu keluarga kudus. Yaitu kalau keluarga berarti mesti ada bapak dan ibu serta anak. Itu bagian keluarga. Bagi keluarga yang belum ada anak, belum lengkap. Berarti berusaha keluarga-keluarga cari anak, entah cari secara biologis atau cari secara adopsi. Itulah keluarga kudus. Ada bapak, ada ibu, ada anak. Untuk itu orang doakan keluarga-keluarga yang belum dapat anak secara biologis yang bisa supaya dapat, tapi kalau memang nggak bisa, maka saya siap diangkat anak salah satunya. Baru sudah bisa berketurunan, karena pastor seperti tidak boleh cari yang lain lah supaya beranak cuculah dan berkembang biaknya. Itu prosesnya dan hari ini. Nah, dalam proses itu kemudian orang merayakan perayaan malam perpisahan tahun. Guna apa gereja merayakan secara meriah perayaan perpisahan tahun atau malam tahun baru? Bukan cuma orang datang modeng, datang kita sudah sempat Bigalba Fest muka apa? Sebenarnya bagus, apa supaya Tuhan. Nah, kalau Tuhan sudah mempersiapkan secara fisik, baru semua
yang terpenting dan terutama yaitu hati baru. Itu gereja memberikan berkat rahmat kepada umat yang mengikuti perayaan perpisahan tahun, yaitu mendapatkan indulgensi. Bagi siapa yang mengikuti perayaan Ekaristi pada malam perpisahan tahun, maka mendapatkan indulgensi, yaitu penghapusan atas dosa-dosa yang orang buat. Jadi kalau orang berdosa +1000, mungkin dengan masuk malam tahun baru ada nilai 10, maka tak kurang 1000 kurang 100, maka tinggal 900 orang dosa. Itu begitu juga kalau masuk gereja, rajin masuk gereja tak kurang orang berdosa. Rajin makasih apa misalnya bantuan Pak Pastor tak kurang orang berdoa, orang berperhatian kepada sesama yang perlu diperhatikan. Lagi tahun baru ini saya harapkan jangan cuma perhatian orang, perhatikan untuk istri yang mungkin belum dicintai, lebih dicintai, suami, anak, tetangga. Itulah tahun baru. Sendiri untuk melihat diri dari tahun 3 tahun lalu, apa dari awal Januari tahun tahun ini sampai sekarang, so bagaimana orang seandainya besok kiamat dosa, dia ke tahun berikut 24 tak tambah lagi mati, so full dosa. Jadi setiap tahun orang diberikan kesempatan oleh gereja untuk bagaimana orang mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi sebentar nantinya sesudah komuni ada tedeum, yaitu syukur kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan syukur kepada Tuhan. Ya, berterima kasih. Orang kembalikan orang pe syukur, orang pe baik, orang pe jahat, orang pe muka maskena, orang pe muka gembira, orang ini orang Tuhan. Terserah Pak Tuhan. Nanti Tuhan yang menilai. Itu pada akhir tahun. Sehingga memang menjadi satu tradisi kalau mungkin di kampung-kampung. Kalau bisa di kampung-kampung itu malam tahun baru, tahun baru itu pastor memang apa ini apa lala kenapa membaca tuh begini bersyukur kepada Tuhan. Makin kita tahu di sini banyak membaca Al-Quran, bersyukur kepada Tuhan. Cuma umat belum terbiasa dengan bersyukur dalam perayaan Ekaristi yang disebut apa stipendium. Itu syukur yang didoakan oleh gereja. Aturan cuma bersyukur sendiri, sabantar bir, minum dan sebagainya. Orang datang masuk gereja dan bersyukur dan minta berkat. Ya, kemudian juga bersyukur kepada sesama, beramal. Jadi upaya terkasih tidak panjang lebar, saya sudah menempatkan bagaimana makna perayaan perpisahan. Untuk itu nanti sebentar sesudah komuni itu akan bersyukur dengan menyanyikan lagu, kemudian ada doa dan saya akan memberikan berkat dan indulgensi kepada kita semua supaya memasuki tahun baru orang dibebaskan dari beban-beban, kemudian menjalani tahun baru dan permohonan dengan berkat Tuhan. Nanti besok jam berapa kita bisa besok kan? Jam 9. Mari orang bersyukur sama tahun baru ini.
malam masih terus berefleksi, kurang kaget, setengah 12 so mati ya. Jadi orang mempersiapkan diri. So itu sebentar kita mau bilang, ini masih jam 8, nanti selesai jam 10. Jangan kira musuh tahun baru, kemudian anak-anak muda ambil motor pun bapak sama saling memaafkan. Mungkin pernah orang bikin salah, saya pernah bikin salah Pak istri, sampai di rumah kalau baik-baik bilang istri mohon maaf, nanti mulai tahun 2004 saya mencintai dan rela berkorban. Itu kepada anak-anak yang mungkin bikin sakit hati orang tua, tipe lupa mama dan papa, kecuali so di dalam kubur ya boleh buat ya. Pergi di kubur dong bapak, dia suatu lusa, mama maafkan saya, nanti dia doakan dari surga kita. Itu inti dari perayaan perpisahan tahun, supaya orang masuki tahun 2024 dengan penuh berkah dan penuh keselamatan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan iman kepercayaan kita. Aku percaya. Ketiga, bangkit dari antara orang mati, ia naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, dan badan kehidupan kekal. Mari kita sampaikan wujud doa permohonan kita yang akan digabungkan dengan wujud permohonan gereja. Bagi Gereja Katolik sedunia, semoga karena tuntunan dan pendampingan-Mu ya Bapa, Gereja Katolik semakin menampakkan citranya sebagai sakramen keselamatan bukan hanya bagi warganya, tetapi juga bagi masyarakat dan negara. Semoga Engkau memberkati Bapa Suci, para uskup, dan para imam, agar mereka dimampukan untuk menjalani tugas dengan baik, dan semoga lewat cara hidup dan pelayanan mereka yang baik, umat-Mu bisa merasakan kehadiran Putra-Mu yang menyelamatkan. Marilah kita mohon. Bagi perdamaian dunia, semoga semua negara di seluruh dunia dapat menunjukkan tekad yang baik untuk perdamaian dunia dan tidak mementingkan kepentingan negaranya sendiri dan mengorbankan negara-negara lain. Semoga konflik antara negara-negara besar di dunia bisa diredakan dan dituntut kepada kesepakatan bersama, seraya mengutamakan kemajuan dan kesejahteraan bersama. Semoga segala bentuk ancaman kemanusiaan semakin lenyap berkat perhatian serius pemerintah semua negara untuk memerangi segala macam teror kemanusiaan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua keluarga Katolik, semoga semua keluarga Katolik semakin menghayati tugas perutusannya untuk menjadi garam dan terang dunia. Semoga semua keluarga mampu meningkatkan kekuatan di tengah tantangan di dunia ini, mampu bertahan
dan menyesuaikan diri dalam pelbagai kesukaran dan menghayati dalam sukacita dan lewat pola hidup yang selaras dengan iman terpanggil untuk menciptakan kegembiraan bagi sesama di sekitarnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir dalam perayaan akhir tahun ini, semoga kami semua semakin menyadari akan pendampingan dan kasih Allah, entah yang kelihatan dan disadari maupun yang tidak kelihatan. Dengan demikian, kami semakin mampu bersyukur di tengah rupa-rupa bentuk kehidupan, kerja, aktivitas, di tengah bahaya penyakit-penyakit di dunia yang mengkhawatirkan. Semoga kami diberi keberanian iman dan tidak terkungkung dalam ketakutan, diberi kreativitas dan berusaha, dan tidak terjebak dalam sikap-sikap menyerah kepada keadaan. Semoga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang terbiasa dan tidak mudah mengeluh dengan keadaan, tetapi mengambil langkah-langkah yang baik untuk kemajuan diri, keluarga, gereja, dan masyarakat dalam bentuk dan wajah yang baru, agar kami lebih siap melangkah pada tahun yang baru nanti dengan penuh iman dan pengharapan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bersama dengan keluarga Wewengkang Ansou, keluarga Kaparang Ponggohong, bersama dengan DPP Paroki Bunda Teresia dari Kalkuta GPI, bersama dengan keluarga Runtu Haluti, bersyukur atas segala rahmat berkat yang dialami oleh saudara-saudara kita, keluarga maupun DPP selama tahun 2023. Kiranya Tuhan menilik akan pergumulan hidup mereka, sekaligus juga memohon berkat untuk kehidupan mereka di tahun 2024. Dan bersama dengan keluarga Kaparang Lomboan, bersyukur atas segala rahmat berkat yang dialami, khususnya hari ulang tahun dari anak Christmas King Kaparang yang ke-6 tahun pada tanggal 25 Desember. Semoga Tuhan memberkati akan anak ini, semoga ia menjadi kebanggaan keluarga gereja dan masyarakat. Bersama juga dengan keluarga Turambi Walan Sendo, bersyukur atas segala rahmat berkat yang dialami selama tahun 2023 dan memohon berkat untuk tahun 2024. Sekaligus juga berdoa untuk ibu keluarga yang mencalonkan diri untuk menjadi anggota legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Dapil Manado. Semoga wujud permohonan keluarga berkenan kepada Tuhan dan kiranya Tuhan memberikan yang terbaik kepada keluarga, khususnya ibu. Bersama keluarga Lumenta Musaling, bersyukur atas segala rahmat berkat di tahun 2023, serta mohon berkat untuk penyertaan Tuhan di tahun yang baru, dan mohon doa untuk keselamatan jiwa dari suami, papa, opa terkasih almarhum Polco Petrus Paulus Lumenta. Semoga keluarga tetap diberikan ketabahan dan pengharapan, dan almarhum Polco Petrus Paulus Lumenta diberikan tempat yang layak di sisi Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, dengarkanlah doa permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita satu dalam persembahan. Puji syukur 383.
Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bakti putra-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku serahkan diriku, terimalah ya Tuhan, Kau lindungi hidupku. Terima kasih Tuhan. 384. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Segenap kehendak dan budi, satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Segenap kehendak dan budi, satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Puji syukur 379. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu. Roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya. Tanda syukurku kepadamu di dalam
dan hidupku sambutlah tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putramu. Dimuliakanlah namamu oleh seluruh umatmu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Penyayang, terimalah kiranya ucapan syukur kami atas roti dan anggur ini, atas Yesus Putramu terkasih. Semoga Ia selalu menjaga dan melestarikan hidup kami, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Kita siapkan doa syukur agung yang kedua. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan menapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Oleh sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. 387. Sanctus, 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 Dominus Deus in nomine
Doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Benediktus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, secara khusus yang kita doakan dalam misa ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Puran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Di hari yang penuh berkat rahmat ini dan sekaligus juga perpisahan tahun, saya mengundang pimpinan inti DPP, ketua-ketua seksi DPP, ketua kelompok kategorial, ketua-ketua wilayah rohani,
tingkat paroki. Silakan maju ke depan sebagai tanda syukur kita yang hadir sekarang ini. DPP inti, ketua-ketua seksi yang ada, ketua-ketua kelompok kategorial tingkat paroki, WKRI, OMK, KBK, Legio, LC, kemudian ketua-ketua wilayah rohani, dan mungkin untuk terakhir kali ketua wilayah rohani periode yang sementara berjalan sekarang ini, karena tahun 2024 tanggal 2 mereka melepaskan jabatan. Silakan maju ke depan, buat di depan sini. Kita akan bersyukur menyanyikan lagu Bapa Kami. Kiri kanan. Suster, mari suster mewakili biara. Boleh bikin 2 lapis ya. Bikin 2 lapis. Oke, dekat kemari. Kita akan nyanyikan lagu gabungkan segala doa syukur kita sepanjang tahun 2023 dan juga pengabdian pelayanan dari saudara-saudara kita, khususnya ketua-ketua wilayah rohani dan pengurus wilayah rohani yang akan mengakhiri tugas mereka tanggal 2. Karena so ada itu ya, 2 itu kemudian itu pengurus yang baru. Kita nyanyikan lagu Bapa Kami menurut tata perayaan Ekaristi. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudi memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
maaf lahir batin, selamat tahun baru secara rohani yang tidak lama lagi akan kita masuki 2024. Jangan dulu turun. Mau komuni di sini sebentar. Salam damai Kristus besertamu. Salam, salam. Puji syukur 408. Do, re, mi, do, re, do. Agnus Dei, qui tollis peccatarum mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Saudara-saudara yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus.
Puji syukur 426. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Dikaulah penghiburku dan Dikaulah penolongku. Hanya Dikau Yesus penolongku. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Kau sahabat yang setia, percaya aku padamu. Hanya Dikau Yesus sahabatku. Datanglah ya Yesus, ku Puji syukur 456. Para malaikat bernyanyi di tengah malam sepi, bergema di padang sunyi, warta suka surgawi. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. Tampaklah utusan surga di bersinar mulia, penggembala pun takutlah, sikan sinarnya. Gloria in excelsis Deo.
marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkat sabdamu segalanya tercipta. Dampingilah kami dan tetaplah mencipta, sebab sabdamu merupakan santapan bagi kami, sampai kami kau persatukan dalam perjamuan kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita masuk dalam bagian Te Deum, yaitu kita bersyukur. Kita akan nyanyikan lagu syukur, bersyukur kepada Allah atas berkat-berkat yang kita limpahkan. Umat boleh berlutut, kita masing-masing tahu persis akan segala pergumulan hidup, kita serahkan kepada Tuhan, apalagi kekurangan kita, dan kita mohon indulgensi dari Allah untuk hidup kita, khususnya untuk masuki tahun 2024. Puji syukur 668. Tuhan Allah, namamu kami puji dan masyurkan. Isi dunia sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Malah surga menyembah di Kau Khalik semesta. Kerubim dan serafim memuliakan yang trisuci. Para rasul dan nabi, martir yang berjubah putih, gereja yang kudus besar, kepadamu menyembah. 6. Tiap hari namamu kami puji dan muliakan, kini dan selalu terus sampai kesudahan zaman. Buat kami bertek hingga hari datangmu. Tuhan kasihanilah, kasihani kami ini dalam cahaya kurnia. Tuntun yang telah
Marilah kita memuji Bapa, Putra bersama dengan Roh Kudus. Marilah kita memuliakan dan mengurungkan Dia selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan di bentangan langit, dan terpujilah mulia dan luhur selama-lamanya. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan semoga seruanmu sampai kepadamu. Tuhan bersamamu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, belas kasihan-Mu tak terhitung banyaknya, dan harta kebaikan-Mu tak terhingga. Kami bersyukur kepadamu, hadirat-Mu yang maha suci, atas anugerah-anugerah yang telah Engkau limpahkan, yang Engkau telah berikan, seraya memohonkan kemurahan-Mu selalu. Sudilah Engkau mengabulkan permohonan dari mereka yang berseru kepadamu. Janganlah mengabaikan permohonan mereka itu. Semoga Engkau menyiapkannya sebagai pahala di masa yang akan datang. Demi Kristus Tuhan kami. Dan mari kita mempersiapkan untuk menerima indulgensi. Silakan dulu beberapa penyampaian menjadi pemerintahan. Yang pertama disampaikan terima kasih kepada Pastor Aloysius Kora yang telah memimpin perayaan Ekaristi Pisah Sambu tahun 2023-2024. Kepada petugas liturgi, PPA dan Kostor serta suster yang telah membantu membagikan komuni dan juga frater yang telah mendampingi penyelenggara liturgi misa malam, Dewan Pastoral Paroki, dekorasi wilayah rohani Santa Maria Ratu Rosario, kebersihan PPA, tim Komsos, petugas parkir LC, petugas tata laksana, serta kepada semua umat yang hadir dan ambil bagian dalam perayaan Ekaristi hari ini. Informasi yang pertama, petugas penyelenggara besok hari Minggu tahun baru 1 Januari 2024, Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah, penyelenggara liturgi misa pagi, wilayah rohani Santo Thomas Becket, sore wilayah rohani Santo Valentinus, dekorasi wilayah rohani Santo Athanasius, kebersihan Legio Maria Presidium Maria Ratu Rosario. 2. Petugas penyelenggara tahun baru kedua Selasa 2 Januari 2024 jam 9.00 WITA, penyelenggara liturgi OMK Santo John Baptist de la Salle, dekorasi Wanita Katolik Republik Indonesia Ranting Santa Emilia, kebersihan Legio Christi. Selanjutnya, petugas penyelenggara pekan depan Minggu 7 Januari 2024, Hari Raya Penampakan Tuhan atau Epifani. Penyelenggara liturgi misa pagi, Sekami Paroki, sore wilayah rohani Santo Mikael, dekorasi Wanita Katolik Republik Indonesia Santa Bernadette de Soubirous, kebersihan KTM.
Pelayanan komuni orang sakit dan lansia tanggal 2 Januari 2024 setelah misa tahun baru kedua akan dilayani oleh Pastor Petrus Pitinangon PR di pusat paroki dan Pastor Al-Qora PR melayani di stasi-stasi. Mohon Ketua Wilayah Rohani dan stasi untuk dapat menjemput dan mengantar pastor kepada umat yang akan dilayani. Selanjutnya di pastoran telah tersedia buku percikan hati untuk triwulan edisi bulan Januari sampai Maret 2024 dengan harga Rp55.000. Selanjutnya untuk informasi keuangan bisa dibaca di Warta Paroki, dan sekali lagi terima kasih banyak kepada umat yang telah memberikan donasi baik untuk gereja di pusat paroki maupun renovasi fasilitas gereja stasi Santo Petrus Mapanget Barat Koka. Juga yang telah memberikan amplop dana solidaritas gereja Katolik Universal dan dana untuk Gotaus dari paroki Bunda Teresa dari Kalkuta. Disampaikan banyak terima kasih bagi mereka yang masih ingin berdonasi atau menyumbang, dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih kepada kita semua yang sudah hadir dalam perayaan Ekaristi ini yang melibatkan diri dalam mensukseskan perayaan misa tahun. Dan informasi dari pastor paroki bahwa untuk misa tanggal 2 pagi sesuai jadwal jam 9 yaitu tahun baru kedua, tetapi karena ada pelayanan komuni maka dimajukan pada jam 7. Jadi misa tahun baru kedua yaitu tanggal 2 bukan jam 9 tetapi jam 7 pagi. Itu informasi, mohon DPP bidang kerohanian menyampaikan dan juga kesekretariatan menyampaikan lewat WA yang ada kepada umat yang sampai ada umat datang jam 9 suatu tutup gereja saudara bisa. Jadi jam 7. Untuk sesudahnya hari Rabu misa harian biasa yaitu setengah 6. Dan juga informasi makasih banyak kepada keluarga-keluarga yang sejak tanggal 24 ada bawa makan tahede-hede pastor dan frater jamakan. Makasih banyak. Jadi makasih banyak untuk keluarga yang sudah diatur oleh DPP untuk membawa makan baik cookies, nanti sebentar ada cookies banyak nanti siapa yang berkesan tahun pasar-pasar ini nanti dapat ya. Dan mari kita mohon berkat untuk kita semua. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Pergilah, misa sudah selesai. Puji syukur 476. 476. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu di hatimu. Terimalah bersama bersyukur
bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu dan nebus. Hai bumilah gunung lembah, bersama bersyukur, bersama terus bersorak-soraklah terus. Bunda Teresa dari Kalkuta, doakanlah kami berlindung kepadamu. Selamat malam, informasi tambahan. Seperti tradisi tahun-tahun kemarin, paroki kita mengadakan lomba kandang Natal. Kalau tahun lalu panitianya OMK, tahun ini panitia dari LC. Untuk itu kepada